Awal penjajahan dan lahirnya kesadaran nasional. Tahukah kamu, Indonesia tidak merdeka dalam semalam. Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah hasil dari ratusan tahun penjajahan, penderitaan, pemberontakan, dan kebangkitan kesadaran nasional. Sebelum ada proklamasi, sebelum ada Soekarno dan Muhammad Hatta berdiri membacakan teks kemerdekaan, ada sejarah panjang yang jarang dibahas secara runtut. Dan semuanya dimulai dari penjajahan. Awal kedatangan bangsa Eropa. Pada abad ke-16, bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Belanda kemudian membentuk perusahaan dagang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada tahun 1602. Awalnya hanya berdagang, namun lama-kelamaan VOC menguasai pelabuhan, mengadu domba kerajaan, memonopoli perdagangan, menggunakan kekuatan militer. VOC akhirnya bangkrut pada 1799, tetapi kekuasaan dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sejak saat itu, Nusantara resmi menjadi koloni Hindia Belanda. Sistem penindasan kolonial. Belanda menerapkan berbagai sistem yang menyengsarakan rakyat, seperti tanam paksa atau kulturstelsel, pajak tinggi, kerja paksa, diskriminasi sosial. Rakyat dipaksa menanam kopi, tebu, dan nila untuk kepentingan Belanda, sementara mereka sendiri kelaparan. Perlawanan pun muncul di berbagai daerah. Perang Diponegoro, Perang Aceh, Perang Padri. Namun semua masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisir secara nasional. Lahirnya kesadaran nasional, awal abad ke-20. Memasuki abad ke-20, situasi mulai berubah. Belanda menerapkan politik etis, kebijakan balas budi yang membuka pendidikan bagi pribumi. Dari sekolah-sekolah inilah lahir kaum terpelajar. Mereka mulai berpikir, kita bukan hanya orang Jawa, atau Sumatera, atau Sulawesi. Kita adalah satu bangsa. Pada 1908 lahir organisasi modern pertama, Budi Utomo. Kemudian muncul Syarikat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia. Perjuangan berubah menjadi senjata, menjadi organisasi dan gagasan. Sumpah Pemuda 1928. Momentum besar terjadi pada 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Di momen inilah lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan. Sumpah Pemuda menjadi fondasi psikologis lahirnya Indonesia sebagai bangsa. Munculnya tokoh-tokoh besar. Di masa ini muncul tokoh-tokoh penting. Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka. Mereka menyuarakan kemerdekaan secara terbuka. Akibatnya apa? Penjara, pengasingan, pengawasan ketat. Namun, gagasan tentang Indonesia merdeka sudah tidak bisa dihentikan. Kesadaran nasional sudah tumbuh. Organisasi sudah terbentuk. Persatuan sudah diikrarkan. Tapi satu hal belum terjadi. Kemerdekaan belum diproklamasikan. Dan semuanya akan berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah dan Jepang datang menggantikan Belanda. Pendudukan Jepang dan detik-detik menuju proklamasi. Tahun 1942, Belanda yang berkuasa ratusan tahun tiba-tiba tumbang, bukan oleh rakyat Indonesia, tapi oleh satu kekuatan baru dari Asia, yaitu Jepang. Banyak rakyat Indonesia awalnya mengira, ini pembebasan. Namun kenyataannya, penjajahan hanya berganti wajah, dan justru dari masa inilah jalan menuju 17 Agustus 1945 mulai terbuka. Jepang mengalahkan Belanda 1942. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang menyerang wilayah Asia Tenggara untuk menguasai sumber daya alam. Maret 1942, Hindia Belanda resmi menyerah kepada Jepang. Belanda kalah tanpa perlawanan besar. Indonesia pun masuk masa pendudukan Jepang, yaitu 1942 hingga 1945. Janji manis dan realita pahit. Awalnya Jepang datang dengan propaganda, saudara tua dari Asia, Asia untuk orang Asia. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta dimanfaatkan Jepang untuk menarik simpati rakyat.
Namun kenyataannya, romusa atau kerja paksa, kekurangan pangan, sensor ketat, kekerasan militer. Rakyat menderita jauh lebih berat dibandingkan masa akhir Belanda. Jepang mulai terdesak. Memasuki tahun 1944 hingga 1945, posisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua semakin lemah. Pasukan sekutu terus mendesak. Untuk menarik dukungan rakyat Indonesia, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan. Mereka membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Disinilah dasar negara mulai dirumuskan. Pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarwo menyampaikan pidato tentang dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Bom atom dan kekosongan kekuasaan. 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom. 9 Agustus 1945, Nagasaki menyusul. Jepang tidak mampu lagi melanjutkan perang. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Di Indonesia terjadi situasi yang disebut vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Tidak ada lagi Belanda. Jepang sudah kalah. Sekutu belum datang. Inilah momen emas. Ketegangan golongan muda dan tua. Golongan muda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Mereka khawatir kemerdekaan dianggap hadiah Jepang. Namun golongan tua ingin menunggu prosedur resmi melalui PPKI. Ketegangan memuncak. Peristiwa Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945. 16 Agustus dini hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Tujuannya jelas, memaksa proklamasi dilakukan secepatnya. Setelah negosiasi panjang, akhirnya disepakati bahwa proklamasi akan dilakukan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Penyusunan teks proklamasi. Malam 16 Agustus 1945, di Rumah Laksamana Maeda, teks proklamasi dirumuskan. Konsep ditulis oleh Soekarno, diketik oleh Sayuti Melik, dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sejarah tinggal menunggu pagi. Indonesia sudah diambang kemerdekaan. Semua persiapan selesai. Teks sudah jadi. Waktu sudah ditentukan. Tinggal satu langkah. 17 Agustus 1945. Hari yang akan mengubah sejarah bangsa selamanya.